Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wisata. Ketemu lagi dengan channel Kang Ahnaf, sebuah konten yang masih konsisten untuk menguak sisi lain dari desa wisata. Kali ini kita di episode kedua untuk manajemen homestay yang ada di desa wisata. Monggo silahkan saksikan kupasan berikut ini, barangkali bermanfaat untuk teman-teman pelaku wisata di Kabupaten Wonosobo dan sekitarnya. Nah, manfaat melakukan pelaporan keuangan homestay. Untuk apa kita harus membuat pelaporan? Jadi kalau kita bicara pelaporan keuangan, jangan bicaranya pelaporan keuangan yang wah ya, yang besar jangan. Kita bikin pelaporan keuangan yang sangat sederhana mungkin, gitu ya. Untuk apa? Sebagai bahan perencanaan. Jadi kalau kita sudah punya uang simpanan, berarti kita bisa punya perencanaan yang lain ya, betul nggak? Kita punya perencanaan misalkan menambah aset lain untuk kamar. Misalkan setiap kamar kita butuh televisi nih, supaya apa? Tamu datang ke sini, saya pengennya menginap di misalkan di rumahnya Mas Anto, karena di kamar yang itu udah ada TV dan sebagainya. Nah, itu kan bisa menjadi keuntungan buat bapak ibu sendiri gitu, yang punya homestay. Misalkan seperti itu, gitu ya. Kemudian yang kedua, mengetahui posisi keuangan setiap hari, minggu atau bulan. Jadi dengan membuat bentuk laporan keuangan sesederhana mungkin, Bapak Ibu bisa melihat setiap harinya, gitu ya. Kalau tabungan, ibaratnya Bapak Ibu tinggal datang ke bank, tolong minta print dong, uang saya berapa, ya. Oh berarti hari ini saya dapat uang yang saya simpan sebagai keuntungan sekian, gitu. Jadi kita bisa melihat seperti itu, ya. Dapat meningkatkan kinerja pengelola. Ya. Kalau kita bisa mengelola keuangan dengan baik, saya yakin Bapak Ibu semangat gak? Semangat gak? Kalau Ibu punya simpanan tidak, jangan pernah diganggu untuk belanja rumah tangga ya, tapi untuk pengadaan. Semangat gak? Kalau nanti hasilnya bisa mendapatkan harta baru misalkan, ya, gitu. Kemudian ya sebagai dasar pengambilan keputusan, ya. Keuangan yang paling sederhana ya, kita yang dimaksud dengan pengambilan keputusan itu berarti kita bisa memutuskan sesuatu hal yang bisa membuat homestay itu semakin baik, begitu ya. Next. Kenapa pencatatan dan pelaporan keuangan itu penting? Ya, pertama untuk mencatat dan merekapitulasi transaksi. Transaksi itu berarti kan tamu dengan homestay, atau misalkan kalau dikelola oleh Pok Darwis, misalkan Mas Bayu kan administrasi ya, biasa Mas Bayu terima uang dari tamu, kemudian uang itu diberikan kepada masing-masing homestay, ya, atau misalkan masing homestay itu dapat sendiri. Yang terpenting transaksi itu harus ada bukti, gitu ya. Misalkan Ibu terima uang dari Mas Bayu, harus ada bukti, jangan terima uang aja, gitu. Karena bukti itu adalah dasar yang paling penting dalam melakukan kegiatan transaksi. Ya, kalau kita nggak ada bukti, nanti misalkan bisa aja saya lupa uang yang saya terima dari Mas Bayu berapa ya, kan begitu ya. Tapi kalau ada bukti kan enak, ya. Untuk mengetahui proses pendapatan dan biaya. Nah, Bapak Ibu menjual homestay, ada biaya nggak sih? Ada biaya yang dikeluarkan nggak? Apa coba contohnya? Ya, persiapan, ya, harus bersih. Berarti butuh chemical ya Bu ya, buat ngebersihin. Nah itu kan beli, ya. Nah misalkan 1 liter habisnya berapa nih untuk 1 kamar? Atau 1 rumah lah misalkan ya, karena kan biasanya kita menjual 1 rumah ya Pak Tanto ya. 1 rumah. Nah untuk membersihkan 1 rumah ini berapa liter nih chemical yang digunakan? Nah itu biayanya. Jadi misalkan kalau homestay yang dijual 150 misalkan, kita beli chemical misalkan 1 liter juga mungkin nggak habis 1 liter ya, betul nggak? Mungkin setengahnya lah. Atau misalkan kalau kita hargakan beli untuk bersih lantai
10.000 atau 12.000 misalkan. Nah kita keluarkan, ya misalkan ya, kita keluarkan, oh ini biayanya sekian. Bapak Ibu mengeluarkan makanan kan, jadi dalam satu ini tuh biasanya tamu itu akan disuguhi makanan oleh yang punya rumah. Ya. Nah pada saat untuk tamu biasanya kan gabung ya, jadi Bapak Ibu hari ini masak untuk keluarga ya, untuk tamu iya. Nah untuk tamunya itu harus dihitung, ya. Untuk tamunya harus dihitung. Misalkan ibu bikin 5 pack untuk semua, yang 1 pack untuk tamu. Nah yang 1 packnya ini harus dihitung berapa biayanya. Kalau bapak ibu menjual makanan 25.000, berarti bahan untuk 1 pack makanan itu berapa? Itu harus dihitung, gitu. Supaya jelas, gitu, ya. Jadi jelas pelaporan. Untuk mengontrol ini untuk mengetahui kondisi usaha, untung atau rugi ya. Kemudian untuk mengontrol pendapatan, mengontrol biaya, untuk mengetahui aliran uang tunai. Jadi uang tunai itu kita tahu kalau kita melakukan pencatatan dengan baik. Kemudian yang paling penting ini membedakan keuangan homestay dengan keuangan rumah tangga, gitu ya. Jadi mulai sekarang ibu sudah mulai, karena kan kalau ibu-ibu kan dari bapaknya dapat uang untuk makan, gitu ya. Tapi untuk homestay harus kalau bisa dibuat catatan khusus, gitu ya. Dibikin catatan khusus supaya apa? Ibu bisa milah, ini keuntungan homestay, yang ini adalah rumah tangga. Nanti kalau keuntungannya sudah ibu bagi disisihkan misalnya 20%, sisanya mau untuk dapur silahkan, gitu ya. Tapi harus ada catatan seperti itu, ya Pak ya. Baik, berikutnya. Nah ini contoh aja ya, contoh komponen atau sumber pendapatan. Biasanya sumber pendapatan itu, kalau saya dulu pernah menginap di Kuningan ya, itu per orang 50.000. Jadi kalau satu rumah diisi 4 orang, berarti kali 4 orang, berarti 200.000. Kalau di sini kan satu rumah ya. Jadi kalau saya di Kuningan pernah seperti itu, gitu ya. Jadi bisa pendapatannya itu sewa per kamar, ya, atau bisa sewa ke rumah. Gitu. Makanan dan minuman itu sumber pendapatan. Cindera mata misalkan, kalau ini ranahnya Mas Bayu sama kru ya, ada cindera mata misalkan, itu juga bisa dijual. Atau misalkan ibu-ibu punya cindera matanya misalkan kayak Mas Bid apa? Keripik ya. Keripik itu bisa dijadikan cindera mata. Cindera mata kan tidak hanya untuk kenangan aja, tapi makanan juga bisa dianggap cindera mata gitu. Ya. Dan lain-lain, banyak hal yang bisa kita lakukan. Selain kita menjual kamar, kita juga bisa menjual yang lainnya. Kayak Ibu Tanto waktu itu kita ditawarin apa Bu ya? Keripik jambu. Nah seperti itu gitu. Itu adalah bagian dari pendapatan yang kita bisa lakukan untuk menawarkan kepada tamu. Ya, jadi tidak hanya kamar homestay aja yang kita tawarkan, tapi yang lainnya juga harus kita tawarkan, gitu ya. Nah, sumber biaya di sini kalau kita ada sewa kamar, berarti ada biaya perlengkapan. Biaya perlengkapan itu misalkan kalau handuk, spray kan dicuci ya Bu ya. Habis ini oleh tamu kan harus cuci. Nah, kalau kita ke laundry, kita bayar laundrynya. Kalau kita cuci sendiri berarti kita bayar linso dan sebagainya. Gitu. Itu cantumkan biayanya. Makanan, pendapatan makanan, biaya makanannya harus kita cantumkan juga. Ya, di sini ada tenaga kerja itu tergantung ya Bu ya. Kalau misalkan ibu mencucinya atau bersihkan homestay-nya ada yang pegawai, pembantu, nah itu bisa dicantumkan di situ. Misalkan setiap ada tamu nih besok mau menginap, kita undang pembantunya tolong bersihkan, boleh seperti itu. Gitu kalau ada. Kalau tidak ada berarti nggak usah muncul. Ini hanya contoh aja Bu ya. Jadi kalau di sini kan saya tidak tahu sumber pendapatan seperti apa ya, dan sumber biayanya seperti apa. Berikutnya, nah bagaimana kita melakukan penetapan harga? Ya, yang pertama dalam menetapkan harga sendiri adalah dengan cara menghitung biaya produksi. Kemudian yang kedua, harga yang ditetapkan sama dengan harga homestay sekitarnya. Kita boleh
berarti semua seragam, misalkan 200.000 semua kita seragam, gitu ya. Kemudian mengikuti harga jual yang dihitung atau disepakati. Nah, itu biasanya kalau poin 2 dan 3 itu kan tergantung ya. Dari Kopdarwis misalkan homestay jualnya 200.000, silakan, kayak gitu. Ya, nah yang bawah ini adalah contoh penentuan harga jual. Kalau kita mau menjual harga 200.000, berarti kita bisa melihat biaya perlengkapannya berapa. Kalau ada makanan minum, biaya makanan minumnya berapa. Kalau ada tenaga kerjanya, kita masukkan tenaga kerjanya berapa, gitu ya. Atau kalau ada biaya yang tidak terduga, kita masukkan. Kemudian kita tambah profit. Kita ingin mendapat keuntungan berapa, kita tentukan. Baru kita jual harga homestay berapa. Tapi kalau sudah diakumulasi oleh pihak Kopdarwis, bahwa misalkan satu homestay harus 200.000, ya berarti Anda bisa melihat biaya perlengkapannya berapa, makanannya berapa, tenaga kerja berapa, biayanya berapa, baru sisanya adalah profit, gitu. Ya, bisa menentukan seperti itu. Berikutnya, nah ini contoh catatan yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Ya, sebelah kiri ibu-ibu itu adalah catatan pendapatan, sebelah kanan ibu bapak itu adalah biaya. Jadi kalau ada tamu datang, satu orang datang, harganya 200.000, kita catat 200.000. Berarti biayanya apa saja? Perlengkapan, misalkan pembersih lantainya berapa, untuk cuciannya berapa, itu disisihkan di sini di sebelah kanan, gitu. Ya. Kemudian kalau di bawahnya misalkan makanan, ibu harus siapkan makanan satu pack berapa, gitu ya. Pendapatan misalkan satu kali 25.000. Nah, makanannya misalkan ayam, tempe. Nah, ayam itu harga dasarnya berapa, tempenya harganya berapa, disimpan di sebelah biaya. Jadi nanti untuk satu orang, ya, untuk satu orang penginap yang nginap di homestay dengan harga sekian, ibu tinggal menselisihkan, ya. Jadi di sini kita totalkan 200.000, kemudian total biaya berapa, lalu kita akan melihat keuntungan berapa, gitu, ya. Jadi harus punya catatannya, ya. Baik, berikutnya, saya kira cepat ya. Nah, kalau bentuk laporan keuangan itu sebetulnya ranahnya bukan ibu-ibu sebetulnya. Ini adalah untuk Kopdarwis, ya. Kita lihat dulu pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi tentang pencatatan uang dan transaksi yang terjadi, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai bagian dalam pengambilan keputusan. Kalau misalkan laporan keuangannya dikelola oleh pihak Kopdarwis, boleh nggak ibu-ibu melihat laporan keuangan yang dicatat oleh Kopdarwis? Boleh, harus, ya. Jadi paling tidak dilaporkannya ke pemilik masing-masing, ke pemilik homestay. Sebenarnya kan kalau bentuk laporan keuangan itu harus transparan, gitu ya. Supaya apa? Kalau misalkan dikelola oleh Kopdarwis, berarti kalau ada keuntungan, nah Kopdarwis itu harus komit untuk memberikan apresiasi. Misalkan tadi kalau ibu yang ngelola sendiri agak susah, ya kita serahkan kepada Kopdarwis. Nanti ada keuntungan itu, nah ibu misalkan saya pengen mengganti atau mengadakan apa atau pemeliharaan apa di homestay-nya, nah kita bisa ajukan ke Kopdarwis. Nanti Kopdarwis ya dengan laporan keuangan yang jelas, Kopdarwis bisa menyisihkan uang itu untuk homestay, gitu ya. Berikutnya, nah mungkin ada yang tahu neraca itu Pak Tanto apa nggak Pak? Nah, laporan posisi keuangan ini kita untuk melihat harta kekayaan yang ada di desa Giyanti ini. Atau kalau misalkan ibu mau bikin laporan keuangan sendiri homestay, ibu bisa membuat harta untuk membuat satu kamar itu berapa, spring bednya berapa, spring bed masuk ke harta, dicatat harta. Kalau ibu misalkan saya harus pinjam ke bank, tulis di hutang posisinya. Ya, kemudian ada modal itu bisa saya punya uang mengadakan itu, atau misalkan yang tadi saya bilang berjalan perputaran pendapatan itu yang kita sisihkan 25% misalkan,
itu bisa masukkan sebagai penambah modal, gitu. Ya, makanya di sini harta sama dengan hutang ditambah modal. Jadi uang yang harta, uang tunai, kemudian peralatan yang ada, fasilitas yang ada di kamar atau di rumah itu, ya, itu bisa bentuknya dari hutang atau dari modal, begitu. Ini hanya sebatas hanya pemahaman aja ya Bapak Ibu, karena anaknya biasanya ini pengelola homestay, kemudian orang yang membuat ini orang yang punya kemampuan untuk membuat laporan keuangan sebetulnya. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ada laporan laba rugi. Nah, Bapak Ibu juga sebagai pemilik homestay bisa membuat dari laporan harian tadi, itu kan harian. Nah, pada misalkan 1 bulan, Ibu bisa menghitung 1 bulan berapa, pendapatan berapa 1 bulan, kemudian biayanya berapa 1 bulan, tinggal diselisihkan. Keuntungan 1 bulan sekian, gitu. Ibu itu bisa bikin kalau untuk laporan keuangan yang ini, ya. Jadi dari harian yang Ibu bikin, ya, sekali lagi dari harian yang Bapak Ibu bikin, itu kita selisihkan totalnya, total pendapatan berapa, total biaya berapa. Nanti selisihnya muncul keuntungan. Nah, baru keuntungan itu bisa kita sisihkan. Boleh nggak sisihkan itu setiap hari? Boleh ya Bapak Ibu. Kalau Ibu misalkan ingin menyisihkan keuntungan setiap hari ya Ibu komitmen mau berapa persen. Jadi setiap penyisihan itu harus sekian. Kalau 25%, sisihkannya 20% setiap ada tamu yang menginap, gitu. Nanti 1 bulan kita akumulasikan pendapatan berapa, kemudian biayanya berapa, nah baru keuntungannya akan kelihatan. Nanti dari keuntungan sebulan kita hitung yang 2% berapa nih, sesuai nggak dengan uang yang kita simpan, ya. Berikutnya Ibu, nah ini contohnya ya, contoh laporan keuangan. Nah ini saya bikin simulasinya seperti ini. Ada harta lancar, harta tetap, hutang dan modal. Ini bentuk laporan, tapi emang harus ada orang yang mampu sebetulnya ya. Oke, berikutnya Bu. Nah, ini yang saya maksud, kalau dalam sebulan Ibu bikin pendapatan sewa kamarnya berapa, makanannya berapa per bulan, totalnya berapa. Kemudian biaya selama sebulan. Jadi ngerekapnya dari mana? Dari buku harian yang Bapak Ibu buat. Jadi dalam 1 bulan kita bisa merekap hasilnya misalkan 60.000 per bulan. Ini misalkan, gitu ya. Jadi paling tidak pada saat Ibu menjual homestay, termasuk di situ ada cindera matanya, akan terlihat keuntungannya berapa, uang yang disimpan oleh Bapak Ibu itu seperti apa. Ya, jadi kalau ada laporan itu enak. Kita setiap bulannya. Nah, tadi di situ disinggung sebagai pengambilan keputusan. Jadi kalau Bapak Ibu bikin laporan sederhananya dari bulan-bulan yang lalu, kalau misalkan bulan lalu keuntungannya kurang bagus, hari ini harus bagus nih. Nah, Ibu apa yang bisa diambil keputusan untuk itu? Atau biasanya setiap bulan ya kalau keputusan itu. Kayak begitu, ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apa yang sampaikan kekurangan, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Jangan. Like, comment,